Halo guys, welcome back to Drivers ID. Bersama gua Rico di sini, dan kali ini gua akan mereview mobil Pajero Sport Dakar tahun 2018 4x2. Check this out. Untuk kuncinya seperti ini. Dengan tombol lock dan unlock. Ini untuk dummy saja. Dan di belakang ini terdapat kunci untuk membuka parking dari konsol gearnya supaya bisa pakai paralel seperti ini. Ketika kita buka pencet tombol ini, dia akan auto retract, terbuka spionnya. Ketika kita kunci, akan otomatis tertutup. Bisa kita lihat di samping ini terdapat footstep yang cukup besar dan gagah, dan terdapat juga roof rail warna silver di atasnya, yang menunjukkan ini ciri khas SUV besar leather frame, medium leather frame di kelasnya. Bisa kita lihat tampilan eksterior mobil Pajero Sport Dakar ini tetap memiliki tampilan yang stylish. Walaupun sudah facelift sejak tahun 2021 kemarin, mobil ini sejak launching tahun 2016 tetap memiliki desain yang modern dan memukau. Sebagai salah satu SUV leather frame di kelasnya, mobil ini memiliki desain grill yang cukup gahar dengan kombinasi desain ornamen chrome dan sarang tahun di bagian grill depannya, diikuti dengan lampu headlamp yang lancip menyamping ke bagian bodinya, memiliki kesan desain yang sporty dan menarik di kelasnya. Untuk wheelbase dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar ini memiliki dimensi panjang 2800 mm yang membuat kabin di dalam ruangan mobil ini terasa cukup lega. Walaupun kursi di baris jok keduanya tidak bisa di sliding, namun tetap memberikan ruang yang cukup lapang untuk kursi di baris ketiganya. Untuk ban dari Pajero Sport Dakar ini menggunakan profil ban 265/60R18 dengan merek Dunlop. Mobil ini memiliki fitur jet washer untuk headlamp yang tidak dimiliki oleh kompetitornya. Juga sudah auto folding retractable untuk spionnya. Desain lampu belakang mobil ini memiliki ciri khas tersendiri yang memanjang hingga ke bawah. Dan untuk klaster MID di speedometernya masih cukup sederhana pada zamannya. Untuk jok driver seat sudah elektrik dengan pengaturan sliding, reclining, dan height adjuster, namun belum terdapat lumbar support. Dan untuk jok lainnya masih pengaturan manual. Sekarang kita ada di dalam interior dari Pajero Sport ini. Kita bisa lihat di bagian pintunya ini terdapat material hard plastik dan juga material ornamen silver di bagian grip sebelah sini. Dan untuk handle grip dari pintunya materialnya adalah chrome ya. Di sini terdapat material plastik. Dan di bagian door trim sebelah sini materialnya adalah panel black glossy dengan diikuti bawahnya adalah leather dengan real stitching, dan juga bagian armpadnya ini adalah leather juga ya, soft touch. Ini hard plastik. Dan terdapat juga sun visor dengan kaca di sini. Tapi belum ada lampunya, sudah ada terdapat tempat taruh tiket di sini. Lampu masih bohlam biasa. Speaker untuk membuka sunroof. Di sini juga terdapat sun visor di bagian penumpang depan dengan kacanya. Belum ada lampu juga. Dan untuk di setir Pajero ini terdapat beberapa tombol. Di antara yaitu ada tombol audio, steering switch di sebelah sini untuk menaikkan volume, mengganti track audio, dan di sebelah kanan terdapat tombol cruise control dan juga terdapat tombol MID. Simple. Tapi di Pajero yang terbaru ini yang keluaran tahun 2022 terdapat tombol
Bluetooth teleponnya di sebagian sininya. Tapi kalau di sini masih dummy kosong ya. Untuk di bagian kanan terdapat juga untuk pedal shift menaikkan gigi, yang kiri untuk menurunkan gigi. Untuk lampu, saklar lampu masih manual, belum auto. Dan juga untuk wiper masih manual, belum auto. Tapi bisa diatur untuk interval intermittent dari wipernya. Dan untuk di sebelah kanan ini terdapat tombol. Yang ini untuk start top engine. Ini untuk pengaturan spion. Kalau ini untuk menonaktifkan stability control. Ini untuk parking sensor. Kalau ini untuk fitur forward collision warning. Jadi akan memberikan sinyal kalau dekat dengan kendaraan depan. Ini adalah tombol kosong dummy ya. Door trim pintu belakang juga sama material dengan yang di depan. Terdapat leather untuk lapisan padnya, soft touch ya. Sini juga soft touch, kulit. Di sini ini black glossy untuk material panelnya. Ada ornamen silvernya juga, dop silver. Sini chrome. Di bawah juga terdapat door pocket dan cup holder. Dan kita lihat untuk kabin di belakang baris kedua, tinggi gua 165 cm. Di sini sudah setting posisi mengemudi gua. Untuk legroom no complain, cukup lega. Headroom juga sama, tapi di Pajero ini tidak sama seperti Fortuner yang bisa diatur sliding untuk kursi tengahnya. Tapi kursi belakang kita lihat ya. Ini untuk layout dari dashboard depannya. Kisi AC ada di kanan kiri, dan sebelahnya ada hand grip dengan hook. Jok penumpang depan dengan belakangnya terdapat penyimpanan. Dan headrest yang adjustable, tapi hanya kanan kiri saja. Untuk di tengah tidak ada headrest seperti Fortuner. Di baris keduanya juga ada armrest yang bisa dibuka tutup untuk cup holdernya. Cukup besar armrestnya ya, jadi nyaman buat kita sandaran tangan. Coba kita lanjut ke belakang. Untuk masuk ke bagian jok baris 3, one touch tumble, lalu kita naik. Untuk di bagian baris ketiga ini, kita punya legroom mentok. Tinggi gua adalah 167 cm. Kecuali kalau di bagian tengah ini kita bisa kompromi ke bagian depan untuk dimajukan. Masih dapat legroom seperti ini luasnya. Tapi sebenarnya untuk jarak jauh orang dewasa kurang kami rekomendasikan ya. Lebih cocok untuk orang yang agak pendek atau anak kecil. Dan untuk bagian baris ketiga ini posisi duduk kita lebih cenderung ke jongkok ya, karena paha kita nggak menempel ke bagian jok, lebih agak naik. Jadi kalau untuk perjalanan agak lama lebih jauh itu lebih melelahkan. Itu aja. Tapi sini ada cup holder 2, sebelah kiri nggak ada. Kisi AC, hand grip kanan kiri. Ada juga top tether untuk jok anak kecil di sini. Di sini juga ada. Selebihnya di sini juga ada socket lighter. Sebelah kanan aja adanya. Nah, untuk audio head unit aftermarket ini, ownernya sudah ganti model yang Android tablet ini. Kita bisa lihat ini sebenarnya standar aja isinya, sama seperti head unit yang bisa diganti di Fortuner juga. Isinya seperti HP juga isinya. Ada YouTube, Play Store, konfigurasi untuk musik dari Bluetooth maupun mirroring Maracas. Nah, untuk settingan AC-nya ada di sini. Dia mirip dengan mobil Renault Koleos dan juga Wuling Almas. Di sini bisa dual zone, kanan kiri bisa set suhu udara masing-masing, beda jadi suhunya. Nah, kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk di bagian sini terdapat USB port, tombol dummy kosong, dan terdapat untuk menyalakan AC belakang tombol. Ini adalah socket lighter 12 volt. Dan ini untuk tuas shift gearnya. Gearnya ini bisa untuk naikkan gigi dan turun gigi dari sini.
atau dari setir tadi ada pedal shift. Nah, untuk di sini terdapat electric park brake, tapi belum ada auto hold-nya. Dan terdapat juga 2 cup holder, dengan di tengahnya terdapat console box armrest soft touch ya, cukup empuk. Untuk akomodasinya cukup dalam. Dia ada 2 level. Ini level pertama, kita angkat, ada level yang dalam, bisa menaruh barang-barang yang cukup besar juga. Kompartemennya cukup dalam ya, memadai. Bisa untuk kita taruh tisu contohnya. Dan untuk di bagian depan kiri juga terdapat laci dengan soft opening. Kompartemen cukup dalam, besar juga. Terdapat hand grip di bagian kaca dekat sini dan juga di bagian kiri sini. Ini untuk buka sunroof. Tutup lagi ya. Untuk mobil ini tahun 2018, pajaknya itu sekitar 6,5 juta. Dan untuk konversi bensin sendiri, kita rata-ratakan antara luar kota dan dalam kota kita gabungkan itu sekitar 1/10. Dimana itu angka yang sebenarnya standar, dibilang boros ya lumayan, dibilang enggak ya cukup boros juga. Untuk kompetitornya juga mirip-mirip sih, seperti mungkin Fortuner dan Nissan Terra. Nah, kalau untuk biaya servisnya sendiri, kita melihat acuan dari website Mitsubishi itu, misalnya di servis 60.000 km, terdapat beberapa suku cadang harus kita ganti. Nah, untuk suku cadang dan juga termasuk biaya jasa, kita mencatat tadi sekitar 3,8 juta untuk suku cadang dan juga untuk servis biayanya berkalanya. Sekitar 3,8 juta lah. Nah, untuk pemakaian selama 4 tahun ini, kita sih paling belum ada pergantian part yang terlalu banyak banget ya. Paling hanya mungkin filter AC dan biaya maintain ganti oli aja biasa seperti per 6 bulan atau per 10.000. Dan sejauh ini belum ada masalah sama kita pakai 4 tahun. Paling untuk Pajero itu kita masalahnya kebanyakan orang tuh bilang di suspensinya. Suspensi Pajero itu terlalu empuk, tidak stiff seperti Nissan Terra atau tidak stiff seperti Fortuner, karena dia punya suspensi bagian belakangnya tuh sedikit cenderung ke mengayun. Even kita di jalan rata pun dia akan mengayun, terlalu empuk. Jadi mungkin beberapa orang yang punya Pajero keluaran tahun 2016 sampai tahun 2020 itu mereka rata-rata memodif mobilnya dengan memasang alat untuk di bagian kaki-kaki suspensinya biar lebih stiff, nggak mengayun di jalan. Ya paling untuk tenaga, untuk handling dan sebagainya cukup oke sih menurut saya. Selebihnya oke. Ya kebanyakan mobil-mobil leather frame lainnya lah. Untuk tenaga oke, dengan Fortuner juga masih lebih, tarikan bawahnya lebih enak ini menurut saya. So far no problem untuk 4 tahun ini pemakaian, belum ada pergantian yang besar. Dan untuk harga secondnya, saya mau bilang ini, harga secondnya itu di tahun 2018 mobil ini saya lihat di pasaran itu sekitar 450 hingga 480. Gimana waktu baru pertama kali beli, mungkin di tahun 2018 itu di angka 550 ya. Turunnya nggak terlalu besar, tapi untuk mobil SUV medium leather frame ini ya mungkin segituan harga pasarannya lah. Sama seperti Nissan Terra dan dan Fortuner. Sekarang kita lanjut ke belakang. Kita lihat bagasi dari Pajero ini ya. Yuk. Masih manual tombol untuk buka bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini, jika kursi baris ketiga ditegakkan, maka akomodasi adalah seperti ini saja. Di sini ada untuk penyimpanan toolbox, toolkit. Nah, bila kursinya baris tiga kita tidurkan atau kita nggak pakai, maka akomodasi dari bagasi ini adalah seperti ini. Dia rata lantai, seperti ini. Dan untuk pelipatannya ini 50-50 ya, 50 dan 50. Terdapat juga soket lighter di sebelah sini. Dan juga akomodasi untuk cup holder di kanan.
mobil Pajero Sport Dakar ini bermesin 2400 cc, 4 silinder, berkode mesin 4N15 dengan tenaga 179 horsepower yang menyalurkan tenaga ke dua roda belakang. Untuk fitur-fitur keselamatan atau keamanan dari mobil Pajero Sport Dakar ini, diantaranya ada traction control, vehicle stability control, hill start assist, dan juga terdapat sistem pengereman ABS, EBD, dan BA, selain beberapa airbag di beberapa sisinya. Dan tipe-tipe varian dari Pajero Sport sendiri ada beberapa. Di antaranya adalah Dakar 4x2, Dakar 4x4, Dakar Ultimate 4x2, dan tipe Exit. Kesimpulannya, mobil Pajero Sport Dakar ini baik dari segi tampilan, utility, patut jadi pertimbangan kalian untuk bisa kalian miliki. Selain dari Toyota Fortuner, Nissan Terra, Isuzu MU-X, Ford Everest, dan juga Chevrolet Trailblazer. Dengan ground clearance yang tinggi dan tampilan yang maco, Pajero Sport ini mampu menerjang berbagai rintangan di jalanan yang ekstrim. Oke guys, sekian dari gua. Thank you for watching. Jangan lupa share video ini. Bila kalian suka, silahkan klik like dan subscribe channel ini. Thank you. See you on the next video.